mengutamakan kepentingan orang lain merupakan salah satu nilai dasar dalam praktik keperawatan. Hal ini sangat terlihat di saat pandemi COVID-19. Ketika seluruh masyarakat diharuskan untuk stay at home, perawat dan tenaga kesehatan lainnya justru harus meninggalkan keluarganya dan berada di garda terdepan dalam memberikan layanan kesehatan. Tentu ini bukan hanya karena pekerjaan semata, tetapi inilah panggilan perawat untuk mengutamakan kepentingan pasien di atas kepentingannya, sehingga tak sedikit pula yang gugur dalam menjalankan tugasnya. Akper RSPGI Cikini merupakan salah satu pendidikan keperawatan tertua di Indonesia. Telah lebih 50 tahun turut mewarnai keperawatan di Indonesia dengan ribuan lulusan yang tersebar di seantero negeri dan mancanegara. Sebagaimana keyakinan keluarga besar Akper RSPGI Cikini bahwa meringankan penderitaan adalah karya ilahi. Dan karya ini akan terus dilanjutkan dengan mempersiapkan lulusan melalui pendidikan yang berkualitas pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan karakter, agar dapat melahirkan perawat yang handal di bidangnya, memiliki hati yang berbela rasa, sehingga ada sentuhan kasih dalam setiap kehadirannya. Tetapi harus kita akui bahwa biaya pendidikan tidaklah murah, apalagi bagi keluarga sederhana yang juga terdampak secara ekonomi karena pandemi ini. Hal ini pun banyak dialami oleh keluarga mahasiswa yang menempuh pendidikan di Akper RSPGI Cikini. Mereka membutuhkan bantuan untuk mewujudkan harapannya menjadi seorang perawat. Bapak, ibu, dan saudara dapat ikut ambil bagian dalam mewujudkan harapan dan impian mahasiswa yang berasal dari keluarga sederhana ini, yang berarti juga ikut ambil bagian dalam meningkatkan kesejahteraan sebuah keluarga. Dan pada akhirnya, Bapak, Ibu, dan Saudara turut ambil bagian dalam karya ilahi. Meringankan penderitaan orang lain adalah karya ilahi. Sedare dolorem opus dividum est. Shalom, perkenalkan nama saya Desni Permatasari Harefa. Saya berasal dari Nias. Saat ini saya bekerja di Siloam Hospital Kebun Jeruk bagian bedah urologi. Dulu saya berkuliah di Cikini, mama saya didiagnosa menderita kanker, sehingga membuat saya berpikir untuk tidak melanjutkan kuliah lagi karena biaya. Gereja GKI Gading Indah membantu banyak dalam pendidikan selama kuliah di Akper. Saya sangat berterima kasih karena dengan adanya bantuan tersebut saya dapat menyelesaikan pendidikan saya selama 3 tahun di Akper Cikini, sehingga saat ini saya dapat bekerja dengan baik dan saya dapat membantu orang tua saya dan orang di sekitar saya. Halo, perkenalkan nama saya Jana Magdalena Mendoza. Saya dari Nias, saya alumni Akper RSPGI Cikini tamatan 2020. Sekarang saya sudah bekerja di Mayapada Hospital Jakarta Selatan. Selama kuliah, saya dibantu oleh para donatur dari GKI Surya Utama. Perkenalkan, nama saya San Mario N. Matius, anak pertama dari 3 orang bersaudara. Saya berasal dari Desa Sandana, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Selama kuliah, saya mendapat beasiswa dari Rumah Sakit PGI Cikini dan juga dari gereja. Saat ini saya bekerja di Rumah Sakit PGI Cikini bagian emergensi. Dan saat ini juga saya terlibat langsung dalam penanganan pasien COVID-19. Puji Tuhan, melalui pekerjaan ini, saya bisa membantu keluarga dan adik-adik saya dalam pendidikan. Besar harapan saya, semoga banyak orang yang mau membantu orang-orang seperti saya untuk kuliah di Akper Rumah Sakit PGI Cikini dan setelah lulus dapat membantu keluarganya dan orang-orang di sekitarnya. Hidup ini adalah kesempatan
Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah Hari Pentakosta atau Hari Pencurahan Roh Kudus diperingati oleh gereja di sepanjang abad dan tempat untuk merayakan tercurahnya Roh Kudus kepada para rasul 2000 tahun yang lalu, di mana pada hari itu gereja lahir. Hari Pentakosta juga bersamaan dengan hari pengucapan syukur tahunan. Secara tradisi, itu adalah hari pesta panen. Kini, gereja memaknainya sebagai hari ucapan syukur bagi kehidupan gereja dan umat
yang telah mendapat berkat-berkat Tuhan selama setahun yang telah berlalu. Tahun ini, kita merayakannya pada hari Minggu, 23 Mei 2021, dalam sebuah kebaktian Minggu online. Bagi umat yang hendak memberikan persembahan syukur tahunan, maka dapat mengirimkannya dengan cara transfer ke rekening gereja dengan kode belakang 23 atau melalui QRIS GKI Gading Indah atau melalui drop off diantar ke gereja. Penatua dan pendeta akan menyambut Anda di pintu gereja. Persembahan dapat Anda masukkan di amplop apapun yang dapat Anda gunakan untuk memberi persembahan. Lalu dibawa ke gereja pada hari Minggu, 23 Mei, antara pukul 10 sampai 13.00. Juga akan disediakan mesin EDC di gereja. Persembahan ini akan diperuntukkan bagi kas gereja 50% serta pelayanan keluar, yaitu 30% untuk STFT Jakarta, UKDW, dan Akper Cikini, serta 20% untuk korban bencana banjir bandang di Pulau Sumba. Saudaraku, mari ungkapkan syukur dan membawa persembahan kita kepada Tuhan, agar boleh menjadi berkat bagi sesama, bagi pelayanan gereja, dan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Selamat menyambut Pentakosta. Kuasa Roh Kudus kiranya menguatkan kita semua. Kiranya Tuhan terus memberkati kita semua bersama dengan seluruh gerejanya di dunia ini. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat beribadah di GKI Gading Indah. Sebelum ibadah dimulai, ada beberapa pokok warta yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Yang pertama, peneguhan dan pemberkatan pernikahan atas diri Saudara Alvin Tejo, anggota GKI Gading Indah, dengan Saudari Jana Adriani Surya Adinata pada hari Sabtu 29 Mei 2021 pukul 11 di GKI Gading Indah. Tata cara dan masa aprobasi dapat dilihat pada warta jemaat online. Kedua, malam puji dan sabda akan dilaksanakan pada hari Kamis 27 Mei 2021 pukul 19.30 melalui YouTube channel dengan tema Dia Nobatkanlah dan akan dipimpin oleh Pendeta Novita Sutanto. 3. Pelayanan baptis anak. Pelayanan sakramen baptis anak akan dilaksanakan pada hari Minggu 20 Juni 2021 pukul 9 dan dipimpin oleh Pendeta Roni Nathanael MTH. Majelis Jemaat GKI Gading Indah terus mengingatkan agar jemaat dan simpatisan terus menjaga protokol kesehatan dengan selalu memakai masker apabila berada di luar rumah, rajin mencuci tangan menggunakan sabun, menjaga kesehatan, dan menjaga jarak dengan orang lain. Kontak senter GKI Gading Indah dapat dilihat di warta jemaat. Demikianlah pokok warta hari ini. Kebaktian hari ini dengan tema Roh Kudus Sang Perubah Kehidupan akan dipimpin oleh Pendeta
Novita Sutanto. Jemaat dipersilahkan untuk bersaat teduh sejenak sebelum ibadah dimulai. Umat yang dikasihi Tuhan, kebaktian Pentakosta dan pengucapan syukur tahunan ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus beserta saudara-saudari sekalian. Dan besertamu juga. Ibu Bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merayakan hari Pentakosta, sekaligus hari pengucapan syukur tahunan. Di hari ini kita diingatkan akan kehadiran serta kuasa dan karya Roh Kudus yang beserta dengan setiap kita sebagai gereja dan juga sebagai pribadi. Maka biarlah dalam kehidupan kita kuasa dan karya Roh Kudus yang ada itu mampu membuat kita mengubah kehidupan untuk menjadi lebih baik di dalam keseharian yang kita jalani. Biarlah kiranya kita percaya bahwa kuasa Roh Kudus itu juga ada bersama kita dalam ibadah kita secara online pada saat ini, dimanapun kita berada. Kita menyanyikan lagu kita, Ku dengar berkat-Mu turun bagai hujan yang lebat. Ku
Firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 13 sampai 14 berkata demikian. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Tuhan adalah anak Allah. Marilah bersama dengan umat di dalam segala kerendahan, kita mengaku dosa dan memohon pengampunan dari Tuhan dan melakukan pengakuan dosa secara pribadi. Bapa di dalam kerajaan surga, dengan segala kerendahan hati, kami mengaku semua dosa yang kami lakukan, kami buat dengan segala kesadaran yang ada. Kami mohon ampun ya Bapa, dosa-dosa tersebut. Biarlah kami disucikan oleh darah-Mu yang kudus, sehingga kami layak menjadi anak Tuhan dan juga layak untuk berada dalam ibadah ini. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu. Kasih sayang-Mu penghidupanku, bisa warna sayang-Mu sampai hariku. Kasih sayang-Mu pengharapanku, usapan kasih setia-Mu selalu ku rindu. Andosai toku pikiri pamorenanti, sinedo tunggalu pipi semarganti. Tolong-Mu Tuhan, pengajak hati, sangat mempengaruhi amat ilahi. Tolong-Mu Tuhan, pengharap hati, sehingga sumber setiap kita memenuhi. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan pengampunan dosa bagi setiap orang yang menyesali, mengakui, dan bertobat dari dosanya. Firman Tuhan dalam Efesus 2 ayat 17 dan 18 berbunyi,
Ia datang dan memberikan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus besertamu. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bara, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Iring-iringi irama margi, cahaya mulai dari cahaya. Iring ragatimu, jangan ragu luput, waktu samiring ojek bakti, rabis tenangi cek, kita ramai aku, waktu ojek bakti. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami mau berpegang kepada firman-Mu Tuhan, agar dalam kehidupan kami sehari-hari, kami tahu bagaimana kami seharusnya hidup selaku umat-Mu. Tuhan, saat ini kami siapkan hati dan pikiran kami untuk bersama merenungkan firman Tuhan. Maka biarlah kiranya ayat demi ayat yang dibacakan menjadi satu panduan bagi kami, teguran bagi kami, kekuatan bagi kami di hari ini. Bersabdalah Tuhan, bersabdalah. Hai, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 21. Kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 21. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung, karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea,
dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Tuhan. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu, sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu dan dengan suara nyaringnya berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
maka mereka pun terkejutan apabila Engkau ambil roh mereka, binasalah semua jadi debu. Datanglah Tuhan, kirimlah roh-Mu, baruilah muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah roh-Mu, baruilah muka bumi. Kiranya kemuliaan Tuhan tetap, bersukalah karya karyanya. Dia yang pandang bumi hingga bergetar, gunung yang Dia sentuh pun berasa. Datanglah Tuhan, kirimlah roh-Mu, baruilah muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah roh-Mu, baruilah muka bumi. Kunyanyi baginya selama hidup, dan bermazmur selagi ku ada. Biarlah renunganku manis terdengar, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Datanglah Tuhan, kirimlah roh-Mu, baruilah muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah roh-Mu, baruilah muka bumi. Bacaan kedua. Bacaan diambil dari Roma 8 ayat 22 sampai dengan 27. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang yang kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan Yesus Kristus diambil dari dalam Yohanes 15 ayat 26 sampai 27, dilanjutkan dengan pasal 16 ayat 4 sampai 15. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu.
Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, "Kemana engkau pergi?" Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu, aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Wilujeng enjing, Bapak Ibu, mugi-mugi sehat sentosanya. Gusti Allah ngaberkahan urang sadayana. Bahasa-bahasa yang berbeda dan bermacam-macam adalah salah satu ciri khas peristiwa yang terjadi di hari Pentakosta. Ketika Roh Kudus tercurah kepada orang-orang percaya yang sedang berkumpul. Dan kisah para rasul menyampaikan bahwa para rasul kemudian berkata-kata dengan bahasa lain. Dalam ayat yang keempat dituliskan, dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Rasul-rasul dapat mengucapkan hal-hal, kata-kata, cerita, kisah, kesaksian yang kemudian dipahami oleh orang-orang yang pada saat itu berkumpul bersama-sama di Yerusalem untuk merayakan pesta hari 7 minggu atau pesta panen pada waktu itu. Dan ada banyak orang-orang datang dari berbagai tempat dengan berbagai bahasa, yang karena keributan suara angin di tempat para rasul, mereka kemudian menjadi terheran-heran dan tercengang-cengang dengan apa yang terjadi. Beberapa dari mereka menyindir bahwa para rasul saat itu sedang mabuk oleh anggur. Namun kisah para rasul kemudian menceritakan betapa Petrus dan rasul-rasul yang lain berdiri di hadapan orang-orang dengan berbagai bahasa itu, yang berasal dari berbagai tempat itu. Dan kemudian Petrus dengan jelas dan tegas menjelaskan tentang nubuatan Nabi Yoel yang telah disampaikan, tentang apa yang mampu untuk dilakukan oleh Roh Kudus dalam kuasanya terhadap umat yang percaya. Kemampuan berbahasa
telah diberikan kepada para rasul. Kuasa Roh Kudus telah menolong mereka berkata-kata, bukan dengan kata-kata yang sulit dipahami oleh orang-orang lain. Justru kata-kata, bahasa yang didapatkan oleh para rasul sebagai kuasa Roh Kudus adalah kata-kata dan bahasa yang kemudian membuat banyak orang menjadi tahu dan percaya mengenai siapa Yesus Kristus. Dan bahkan Alkitab juga mencatat bahwa pada hari itu 3.000 orang menjadi percaya dan dibaptiskan. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kuasa Roh Kudus telah memampukan para rasul untuk mengucapkan kata-kata dalam bahasa-bahasa yang berbeda. Bahasa-bahasa yang dimengerti dan dipahami. Tapi tentu kuasa Roh Kudus bukan hanya sekedar memberikan keajaiban bagi para murid dan orang-orang pada waktu itu dengan mendadak mereka bisa berbahasa bermacam-macam. Ibu bapak, saudara-saudari, di hari ini di dalam tata ibadah kita menggunakan beberapa bahasa-bahasa daerah. Bahasa NTT, Bali, Batak, Sunda. Dan saya yakin para prokantor telah berlatih dengan cukup keras untuk bisa menyanyikan lagu-lagu ini. Dan mungkin juga sebagian di antara kita tidak memahami, walaupun tentu ada di antara kita yang memahami. Namun yang menjadi hal yang penting tentang bahasa dan kemampuan berbahasa adalah bagaimana dengan bahasa itu kemudian sebuah komunikasi dapat dijalankan. Bagaimana melalui bahasa itu kemudian sebuah penjelasan, klarifikasi, diskusi dapat dilaksanakan dengan baik. Bukankah di dalam kehidupan kita, ibu bapak, saudara-saudari, seringkali ada banyak hal yang menjadi persoalan atau menjadi pemicu konflik adalah karena kita salah memahami orang lain. Atau ketika kita sendiri merasa kemudian menjadi bergumul dengan apa yang orang lain lakukan karena orang lain tak dapat memahami kita. Bahasanya bisa sama, namun ketika diucapkan belum tentu apa yang disampaikan dengan apa yang ditangkap itu memiliki keselarasan. Nah, ibu bapak, saudara-saudari, karenanya saya menghayati betapa menjadi hal yang penting di dalam sebuah peristiwa Pentakosta kemampuan berbahasa itu diberikan kepada para murid. Agar dengan kuasa Roh Kudus mereka bisa memberikan sebuah penjelasan kepada orang-orang lain. Sebuah kesaksian. Seperti Tuhan Yesus sendiri dalam pembacaan Injil Yohanes tadi telah sampaikan menjadi tugas yang dipercayakan kepada para murid. Dan apa yang disampaikan oleh para murid ketika mereka memiliki kuasa dalam Roh Kudus itu. Mereka mengenapi apa yang Tuhan Yesus sampaikan menjadi tugas, yaitu bagaimana karya Roh Kudus itu kemudian membuat dunia menjadi insaf akan dosa, akan kebenaran dan penghakiman. Bahwa dunia disadarkan akan dosa-dosa yang ada, sehingga kemudian dapat berpaling, dapat melihat, dapat memfokuskan diri kepada Allah. Dan meyakinkan akan kebenaran. Bagaimana orang-orang yang percaya pada satu dan termasuk kita gereja pada masa kini, kemudian memiliki keyakinan kita, pengakuan kita, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat sebagai sebuah berita kebenaran yang disampaikan sejak zaman para rasul. Dan juga apa yang disampaikan oleh para rasul bicara tentang sebuah penghukuman yang bukan bicara tentang hal yang menakut-nakuti, tetapi bagaimana dalam penghukuman itu justru anugerah Allah dinyatakan, bahwa keselamatan itu diberikan. Nah, ibu bapak, saudara-saudari yang kasih Tuhan,
Karena kita sebagai gereja pada masa kini merayakan hari Pentakosta secara khusus. Dan kita kemudian katakan bahwa hari Pentakosta itu adalah hari lahirnya gereja. Gereja yang mana? GKI? Ya, tapi bukan hanya GKI. Hari Pentakosta adalah hari lahirnya seluruh gereja di dunia. Bahwa ketika gereja hadir di dunia ini, dan pada masa kini kita tahu bahwa ada banyak perbedaan-perbedaan antara satu gereja dengan yang lainnya. Berbeda cara ibadah, berbeda channel YouTube kalau saat ini, berbeda pengajaran, berbeda banyak hal yang berbeda antara gereja yang satu dengan yang lain. Tapi pada hari Pentakosta kita diingatkan bahwa semua gereja berasal dan didirikan oleh kuasa Roh Kudus yang sama. Roh Kudus yang tercurah atas para rasul. Roh Kudus yang kemudian memampukan para rasul untuk bersaksi. Menceritakan tentang siapa Yesus Kristus. Dan membaptiskan banyak orang pada zamannya. Kita sebagai gereja pada masa kini merayakan hari Pentakosta. Sebagai hari lahirnya gereja. Sebagai hari di mana kuasa Roh Kudus itu berkarya. Bukan cuma buat gereja kita. Tapi Roh Kudus berkarya buat gereja-gereja yang lain. Buat setiap gereja Tuhan yang ada di dunia ini. Hari Pentakosta kita juga sambut sebagai hari pengucapan syukur tahunan. Itu sebabnya biasanya dekor-dekor hari Pentakosta di berbagai gereja menyertakan seperti kita ya hari ini. Ada buah-buahan, sayur-sayuran, ada berbagai hasil bumi dan juga olahannya, roti. Ibu bapak, saudara-saudari, apa yang kita lakukan di dalam hari raya Pentakosta dengan pengucapan syukur tahunan mungkin sudah tidak lagi sama dengan apa yang menjadi sebuah tradisi masa panen pada zaman dulu. Kita bukan petani lagi banyaknya sebagai orang-orang kota ya. Jadi yang dinamakan musim panen sudah berbeda masanya, waktunya, dan caranya buat kita. Namun pengucapan syukur tahunan menjadi sebuah momen bagi kita sebagai gerejanya untuk bersyukur atas karunia Roh Kudus bagi setiap orang percaya. Atas karunia Roh Kudus bagi gerejanya. Atas karunia Roh Kudus bagi jemaat Tuhan. Bagi saya dan ibu bapak, saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Karena itu di dalam hari Pentakosta pada saat ini, ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk perjalanan hidup yang kita lewati, ketika kita melakukan pengucapan syukur tahunan kita, ketika kita merayakan kuasa Roh Kudus, maka biarlah kita juga mengaminkan dan meyakini kuasa dan karya Roh Kudus juga ada dalam kehidupan kita pada masa kini sebagai gerejanya, sebagai jemaat Tuhan, sebagai umat yang percaya. Dan kuasa Roh Kudus yang ada bersama kita itu, yang kemudian akan memampukan kita untuk memiliki relasi dan komunikasi yang baik satu dengan yang lain. Hal-hal yang sulit untuk kita pahami dari orang lain, dari dunia ini. Maka biarlah kiranya kita membawa itu di dalam doa-doa kita memohon hikmat kepada Tuhan. Agar dengan perkenanan Tuhan, maka Tuhan menolong kita memahami apa yang bisa dan dapat kita pahami sesuai kehendak dan rencana Tuhan. Dan kuasa Roh Kudus juga yang kiranya memampukan kita untuk dapat menjadi orang-orang yang bersedia dipahami. Untuk dapat menjadi saksi-saksi Tuhan yang bercerita tentang iman kita kepada orang-orang yang mungkin sulit memahami kita. Bahkan, biarlah kiranya kuasa Roh Kudus menjadi sebuah kesempatan bagi gereja-gereja di dunia ini dan kita
sebagai gereja Tuhan. Untuk menghayati bahwa di dalam semua kepelbagaian, keperbedaan yang ada antar gereja, maka kuasa Roh Kudus yang menolong kita untuk memahami, saling menghormati, dan bahkan mendukung dan mendoakan dalam doa-doa kita. Dan ketika kita melakukan hal itu, ketika kita membiarkan kuasa Roh Kudus menolong kita melakukan hal itu, untuk memahami yang lain, untuk dipahami oleh yang lain, dan untuk menyatukan derap langkah seluruh gereja yang ada. Saya percaya bahwa kehidupan akan terubahkan menjadi lebih baik. Kedamaian semakin terjadi ketika gereja-gereja bukan saling menjatuhkan, ketika umat Tuhan bukan saling mengalahkan, tapi saling menolong, saling menguatkan, saling menghibur. Karena itulah kuasa Roh Kudus yang telah tercurah kepada kita mendapat tempatnya dalam hidup kita. Selamat Hari Pentakosta. Kiranya kita dapat terus menghayati kehidupan dalam keberbagaian yang Tuhan nyatakan kepada kita. Memahami dan dipahami agar dunia berubah menjadi semakin baik. Tuhan menolong kita. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kembali di hari ini, kami merayakan hari Pentakosta di dalam ibadah kami di tahun ini. Maka biarlah kami mengingat dan percaya akan kuasa Roh Kudus yang tercurah bagi setiap gerejamu di dalam dunia ini. Kuasa Roh Kudus yang terus menolong gerejamu di sepanjang abad dan tempat untuk menjadi saksi-saksi iman, saksi-saksi kebenaran di dunia ini. Allah yang Maha Kasih, maka biarlah kiranya dalam setiap kehidupan gereja-gereja yang ada di dunia, setiap gereja dapat saling mendukung dan menguatkan satu dengan yang lain, saling mendoakan dan menyatukan hati agar kehidupan menjadi lebih baik ketika gerejamu sungguh menjadi kesaksian yang benar di dalam dunia ini. Kami berdoa ya Tuhan, juga untuk kehidupan setiap umat-Mu, orang-orang percaya di dalam dunia, di dalam semua hal yang menjadi pergumulan-pergumulan pada masa kini. Biarlah Engkau yang terus menopang dan menguatkan kami Tuhan. Ada banyak hal yang terkadang mudah, namun hal-hal yang menjadi sulit untuk kami lalui dalam hidup ini. Biarlah kami ingat bahwa kuasa Roh Kudus ada dan bekerja di dalam kehidupan kami. Berkatilah Tuhan di dalam kehidupan umat-Mu di tengah-tengah pergumulan karena pekerjaan, studi, maupun juga bagi umat-Mu yang sedang merencanakan cita-cita atau rencana hidup ke depan. Untuk mereka yang juga menjalankan berbagai upaya-upaya untuk menjaga kesehatan atau pemulihan mereka di masa-masa pandemi ini. Sembuhkan dan pulihkan Tuhan, agar di dalam kehidupan yang dijalani umat-Mu dapat terus menghayati Engkau hadir bersama mereka. Kami berdoa untuk tenaga-tenaga medis di dalam pelayanan yang dilakukan, untuk proses vaksinasi yang berjalan di berbagai tempat. Kami berdoa untuk kebijakan-kebijakan pemerintah pusat dan daerah agar segalanya terus membawa hal yang menjadi semakin baik bagi kelangsungan hidup kami sebagai bangsa dan negara. Lindungilah negara kami Tuhan, lindungilah bangsa kami. Kami berdoa juga ya Tuhan, untuk setiap anak-anak kami dalam studi-studi mereka maupun ketika mereka akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Biarlah Tuhan pimpin mereka. Kami berdoa untuk setiap umat-Mu yang berusia lansia, di dalam semua kondisi yang mereka hadapi, maka biarlah kiranya sukacita dan kekuatan dari Tuhan terus nyata. Kami berdoa juga ya Tuhan, untuk setiap pelayanan-pelayanan digital gereja-Mu di masa-masa pandemi ini. Kiranya segalanya berlangsung dengan hikmat yang berasal dari Engkau. Biarlah kami menaikkan doa syafaat ini dengan yakin dan percaya bahwa Engkau mendengar dan Engkau menjawab setiap doa-doa. Tuhan, kami mohon kiranya sempurnakan juga doa ini melalui doa yang Tuhan Yesus ajarkan dan kami naikkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan syukur dengan mengingat firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9-10 yang berbunyi demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Bapak Ibu, persembahan syukur tahunan ditujukan untuk pelayanan di luar GKI Gading Indah, yaitu 30% untuk STFT, Duta Wacana dan Akper Cikini, serta 20% untuk Sumba. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ungkapan syukur ini dapat diberikan dengan 3 cara. Yang pertama, dalam bentuk uang tunai, dapat dimasukkan dalam amplop dan dipersembahkan saat kita nanti dapat beribadah bersama. Yang kedua, dapat diberikan dengan cara transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 0948488488 atas nama GKI Jabar, GKI Gading Indah. Yang ketiga, scan QRIS GKI Gading Indah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan waktu pun lebat. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Praisku ya Yosi embun nuayana dirimu. Praisku bineka toro binuri urendemu. Praisku pahoyangan maarawa bedeme. Praisku untarenden lekatu warimiri. Syukur atas keluarga penuh kasih dan mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan, karunia dan kesah. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Mari kita berdoa. Bapa sumber anugerah dan kehidupan kami mau bersyukur karena Engkau sudah memberkati kami dengan begitu banyak hal-hal baik dalam kehidupan kami. Saat ini kami datang kepadamu dengan membawa persembahan sebagai ungkapan syukur kami kepadamu. Layakan persembahan syukur kami
sehingga persembahan ini dapat dipakai menjadi penolong untuk sesama kami. Pimpinlah orang-orang yang akan mengelolanya, supaya boleh menjadi berkat untuk orang lain. Dalam nama Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Umat yang kasih Tuhan, kiranya karya dan kuasa Roh Kudus memampukan kita menggunakan setiap kata-kata kita untuk mengubah kehidupan menjadi lebih baik. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus beserta saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Halo Bapak Ibu semua, perkenalkan saya Ilona Kakerisa, saya akan menjadi pendamping Komisi Remaja GKI Gading Indah. Bapak Ibu, tentunya kerinduan saya, kerinduan Bapak Ibu dan kerinduan semua orang juga adalah untuk melihat anak-anak kita bukan hanya memiliki soft skill, hard skill yang mumpuni yang disediakan di sekolah atau di sumber belajar manapun yang mereka dapatkan, tapi tentu kerinduan kita bersama adalah mereka tumbuh berkembang menjadi anak-anak remaja yang takut akan Tuhan, remaja-remaja Kristen yang terus memegang teguh nilai-nilai Kristiani dimanapun mereka berada dan di aktivitas apapun yang mereka lakukan. Mari kita bekerja sama Bapak Ibu, mari kita sama-sama mengambil bagian dari menata masa depan mereka supaya mereka bisa bertumbuh menjadi remaja-remaja yang takut akan Tuhan, bukan hanya memiliki soft skill, hard skill yang mereka dapatkan di luar sana, tapi mereka bisa memiliki karakter Kristus dalam kehidupan mereka. Saya sangat terbuka untuk semua masukan, semua saran, semua kritikan bahkan sekalipun yang Bapak Ibu mau berikan supaya kita bisa sama-sama membantu menolong anak-anak kita bertumbuh dan berkembang sebagai remaja-remaja yang takut akan Tuhan. Dan kepada anak-anakku, mari kita belajar bersama, mari kita bertumbuh bersama, mari kita jadikan Komisi Remaja sebagai rumah kedua di mana kita bisa saling menguatkan, kita saling memotivasi, kita saling mendukung dalam perjalanan kalian menuju masa depan kalian. Mari kita sama-sama bergandengan tangan di Komisi Remaja GKI Gading Indah supaya dari sinilah, dari rumah kedua inilah muncul remaja-remaja yang bukan hanya cakap dengan semua skill yang harus ada di abad ini, di era ini, tapi remaja-remaja yang juga takut akan Tuhan, yang terus memegang teguh nilai-nilai Kristiani.